Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 izin memperkenalkan diri. Saya Rifkatul Hasanah sebagai pemateri pertama. Saya Yofidiana sebagai pemateri kedua dan terakhir. Dan saya Septia Katriani sebagai pemateri ketiga. Dan saya Faila Sofia sebagai pemateri keempat. Lanjut saja yuk ke videonya. Baik, perkenalkan nama saya Rifkatul Hasanah, saya sebagai pemateri pertama. Dalam materi kali ini saya akan menjelaskan pengertian tentang konsumsi ekonomi dalam Islam. Konsumsi itu memiliki perbedaan pendapat dari para pakar ekonomi. Namun secara umum, konsumsi didefinisikan secara yaitu adalah penggunaan suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Perbedaan konsumsi konvensional dengan konsumsi ekonomi Islam itu terletak pada tujuannya, di mana dalam konsumsi ekonomi Islam itu kita harus menggunakan cara di mana yang tercantum dalam syariat Islam, ya. Perilaku konsumsi atau yang melakukan konsumsi itu disebut dengan konsumen. Sedangkan perilaku konsumen itu merupakan kecenderungan konsumen dalam melakukan konsumsi sehingga menjadikan dirinya suatu kepuasan dalam pengonsumsian tersebut. Dengan kata lain, perilaku konsumen merupakan tingkah laku dari konsumen, di mana mereka dapat mengilustrasikan pencarian untuk membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan memperbaiki suatu produk dan jasa mereka. Fungsi konsumsi pada hakikatnya dalam teori Islam adalah pembatas antara diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya dalam melakukan konsumsi. Seperti dalam konsumsi ekonomi Islam itu kita tidak boleh boros, tidak boleh berlebih-lebihan, dan lebih mementingkan kemaslahatan daripada kelebihan penguasaan ekonomi kita gitu. Mengapa begitu? Karena di dalam konsep konsumsi itu tingkat kepuasan konsumen itu terletak bukan pada kepuasannya, melainkan pada kebutuhan dan kemaslahatan. Selanjutnya yaitu tujuan. Dalam tujuan konsumsi itu kan berbeda dalam bidang konvensional dan juga dalam ekonomi Islam, di mana tujuan konsumsi konvensional itu untuk mencapai kepuasan atau lebih dikenal utility. Oleh karena itu kita harus mencari tahu tentang utility, di mana dalam ekonomi konvensional bila dengan membeli suatu barang atau jasa itu mendatangkan kepuasan yang tinggi, maka nilai guna yang akan kita dapatkan itu akan semakin tinggi. Juga sebaliknya, jika dengan mendatangkan barang atau suatu itu mengurangi kepuasan kita, maka nilai guna pada barang tersebut juga akan turun gitu. Berbeda dengan konsumsi ekonomi Islam, di mana dalam ekonomi konsumsi Islam itu tidak hanya selalu tentang kepuasan, melainkan tentang bagaimana kita untuk mendapat kepuasan keinginan kesenangan diri dengan tujuan konsumsi perspektif ekonomi Islam, di mana tujuan konsumsi itu bukan sekedar untuk mendapatkan kepuasan atau keinginan, kesenangan dan lain-lain, tetapi memiliki tujuan bagaimana cara mencapai maslahat, yaitu kesejahteraan individu dan sosial yang merupakan tujuan dari musyai'ah syariah. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Kita mempunyai landasan konsumsi dari Al-Quran dan hadis. Landasan atau dasar Al-Quran tentang konsumsi dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 4 dan 5, surah Al-Baqarah ayat 173 dan surah Al-A'raf ayat 31. Secara umum konsumsi itu adalah mengkonsumsi makanan, minuman gitu kan. Tetapi di dalam ekonomi, konsumsi itu adalah setiap tindakan pengeluaran atau mengurangi nilai barang atau jasa. Landasan konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam
harus berdasarkan prinsip-prinsip yang sejalan dengan nilai-nilai syariah. Beberapa landasan konsumsi yaitu: 1. Keseimbangan. Konsumsi dalam Islam harus seimbang, tidak boleh berlebih-lebihan atau boros. Di dalam Islam berlebih-lebihan itu disebut dengan israf dan boros disebut dengan taksir. Israf dan taksir adalah dua kata yang berbeda namun memiliki makna atau arti yang bersama. Bisa dikatakan keduanya saling berhubungan karena taksir merupakan dampak dari israf. Hal tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Yang kedua, halal dan thayyib. Ketika kita mengkonsumsi sesuatu, kita harus tahu barang itu halal baik bagi kita untuk dikonsumsi. Kan sudah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 yang artinya, wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal lebih baik, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepentingan pribadi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Kan harta yang kita miliki itu adalah titipan dari Tuhan, dari Allah. Jadi kita harus mempertanggungjawabkan, harus mengelola titipan itu dengan baik, dengan kita berbagi sama saudara muslim kita yang kurang mampu, zakat gitu, sedekah. Terus yang keempat, prioritas kebutuhan. Kita harus memprioritaskan kebutuhan kita terlebih dahulu, seperti makan, minum, itu kan hal yang harus kita konsumsi. Maksudnya kayak tempat tinggal gitu kan, kita butuh bahan kita harus memprioritaskan seperti itu dulu. Jika nggak ada tempat tinggal, kita tidak punya tempat untuk berlindung. Menurut pakar maqasid, kebutuhan itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan daruriyat atau primer, kebutuhan hajiyat atau sekunder, dan kebutuhan tahsiniyat atau tersier. Yang terakhir yaitu keadilan. Dalam mengkonsumsi itu harus adil, harus yang kan semua orang itu memiliki hak atas harta kita seperti yang sudah dijelasin tadi. Harta itu hanya titipan Allah, jadi kita harus adil untuk sebagai pengeluarannya gitu, ngeluarin buat zakat, enggak riba, seperti itu keadilan. Perkenalkan, saya Septia Katriani. Di sini saya sebagai pemateri ketiga. Di sini saya akan membahas mengenai utility, finance spending, dan lain-lainnya. Sebelumnya tadi kan sudah dikaitkan ya oleh pemateri pertama mengenai utility kan, bahwa utility itu adalah sebuah kepuasan. Nah, di sini saya sebelumnya ada yang tahu nggak di sini finance spending itu apa? Nah, finance spending itu adalah suatu kepuasan di mana orang tersebut merasakan puas apabila pendapatannya itu tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Contohnya kayak kita melakukan sedekah kepada orang lain, itu kan juga buat orang lain, tidak cuma buat kita sendiri. Nah, biasanya itu terdapat rumusnya itu Y sama dengan C ditambah I ditambah S. Nah, C itu apa Kak? I itu apa? Y itu pendapatan sama dengan C konsumsi ditambah I itu infak ya teman-teman. Lalu ditambah S itu saving atau tabungan. Y itu sama dengan C plus I ditambah S. Nah, final spendingnya itu yang ini, konsumsi ditambah I. Lalu kalau kita mau mencari pendapatan, I sama dengan FSD ditambah S atau saving. Nah, tujuannya apa Kak rumus ini? Nah, bertujuan untuk menghitung pengeluaran konsumen dalam melakukan konsumsi di dalam Islam. Contohnya kayak tadi itu, apabila kita mendapatkan pendapatan, kita juga kan harus kayak bersedekah ke orang lain atau melakukan infak atau yang lain-lainnya. Paham kan ya anak-anak? Lalu lanjut. Di sini utility itu kan adalah sebuah kepuasan yang dimana kalau ada utility itu pasti kaitannya dengan yang namanya indifference atau kurva indiferensi. Kadang
Complete tendency itu kayak intinya kamu selalu bisa menentukan mana yang lebih kamu sukai daripada dua kan. Kepada teh atau kopi, kamu lebih menyukai teh daripada kopi, lalu kamu lebih menyukai kopi daripada teh. Itu kalian itu sama-sama menyukai dua hal tersebut. Paham? Lalu yang kedua itu ada yang namanya transitivity. Nah, transitivity itu apakah? Transitivity aksioma ini menyatakan jika seseorang lebih menyukai A daripada B dan B lebih disukai daripada C, maka ia juga akan menyukai A daripada C. Dan dalam transitivity ini memastikan adanya konsistensi dalam keputusan individu. Maksudnya konsistensi itu dari A sampai belakang itu dia kalau memilih A ya A gitu, tidak ada yang lain, konsisten. Lalu yang terakhir itu ada continuity ya, atau kontinuitas. Jika seseorang lebih menyukai A daripada B, maka kondisi yang sangat mirip dengan A juga akan lebih disukai daripada B. Contohnya itu gini teman-teman. Anggap teman-teman itu yang A itu harganya 20.000, lalu yang B itu harga 30.000. Nah, di pertengahan sama A dan B ini ada harga yang 21.000. Jadi yang disukai teman-teman itu yang mana? Tentunya yang mendekati yang A, yaitu 21.000 gitu. Kan tadi saya sudah bilang ya, kalau kurva indifference ini pasti kaitannya kalau utility ini pasti kaitannya dengan yang namanya kurva indifference. Gimana Kak cara hitungnya? Langsung saja ke kurvanya biar lebih gampang. Atau di sini saya mempunyai kombinasi barangnya itu A, B, C, D. Contohnya ya, di sini saya mempunyai yang namanya sepatu dan tas. Sepatu tas. Nah, A20, sepatu 20, tasnya 4, sepatunya 10, tasnya 8, sepatunya 8, tasnya 10 dan sebagainya. Apakah ini sama? Iya benar teman-teman, ini kepuasannya sama. Kan secara logika ya, kalau kita tambahkan ini saya yang paling banyak ini tentu yang ini 24, 18. Kan secara logika ini kan yang paling besar ya teman-teman. Tapi dalam total utility atau kurva indifference ini sama dengan kurva indifference. Kepuasannya itu sama, meskipun berbeda itu kepuasannya sama gitu. Paham kan kalian ya? Nah, langsung saja kita contoh ke kurvanya. Di mana sih Kak kurvanya? Di contoh ada sepatu, ada tas. Ini kita dari yang paling kecil ya, pokoknya itu kalau di dekatnya titik nol itu kita harus cari yang paling kecil. Ini 4, 5, 8 dan sebagainya. Begitupun yang di bagian tas ini teman-teman. Dari yang terkecil yang mana? Ini 4, 8, 10, 16, 20. Lalu kita nanti tinggal satuin yang sepatu sama tas ini 20 ke 4, 10 ke 8, 8 ke 10, 4 ke 16 dan selanjutnya. Nah, nantinya kurvanya ini akan berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini saya kasih ya, titik A kan 20,4, A, B, C, D, E. Nah, dalam hal ini ada yang namanya marginal rate of substitution, di mana pada hal ini maksudnya adalah konsumsi bakal kayak mengorbankan barang yang lebih banyak untuk mendapatkan
di sini ya, tapi di sini. Paham? Lalu yang ketiga, ciri-cirinya kurva indiferens itu tidak akan saling berpotongan. Kenapa tidak akan saling berpotongan? Kayak gini nih teman-teman, itu berarti bukan kurva indiferens. Kenapa? Maksudnya bukan tidak sesuai dengan syarat-syaratnya. Kenapa sih Kak? Karena definisi kurva indiferens kan itu kan keseimbangannya itu sama ya. Jadi apabila nanti seperti itu maka akan bertentangan dengan definisi dasarnya, definisi awalnya bahwa semua nilainya itu kan akan sama gitu. Tidak akan bertentangan. Ini nanti kepuasannya itu sama. Ini nanti grafiknya akan terus tidak akan sampai ke sini. Karena nanti jika kita saling bersinggungan atau apa itu tidak akan sesuai dengan definisi awalnya. Lalu yang keempat, yang terakhir, ciri-ciri kurva indiferens itu lebih tinggi mencerminkan tingkat kepuasannya lebih tinggi. Maksudnya gini, apabila ada kurva indiferens di atasnya itu akan lebih tinggi. Maksudnya gini teman-teman, anggap ini kurva indiferens yang pertama, lalu ada lagi ini kurva indiferens kedua. Nah, lebih merasakan kepuasan yang indiferens kedua apa indiferens pertama? Yang kedua dong teman-teman. Kenapa gitu? Kan saya udah bilang kalau ciri-cirinya itu lebih tinggi maka lebih merasakan yang namanya kepuasan. Paham? Jadi nantinya kalau akan semakin tinggi itu akan semakin merasakan kepuasan. Jadi inilah penjelasan dari saya mengenai kurva indiferens. Saya alihkan kepada materi berikutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya yang dimana sudah dijelaskan sedikit oleh pemateri sebelumnya yang utility ialah nilai kepuasan yang diperoleh ketika seseorang menggunakan suatu barang. Utility ini juga menggambarkan nilai kepuasan konsumen terhadap suatu barang. Contohnya nih, saya memakan es krim dan saya puas. Nah, saya beri nilai kepuasan untuk es krim tersebut yakni 5, maka utility-nya 5. Nah, utility ini mempunyai dua pengertian. Yang pertama, total utility dan marginal utility. Total utility ini ialah jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari mengkonsumsi sejumlah barang. Sedangkan marginal utility ialah tambahan kepuasan yang diperoleh dalam menambah satu satuan barang dan jasa yang dikonsumsi. Di sini saya sudah mempunyai tabel yang ceritanya di sini saya suka makan apel. Nah, di apel pertama di sini saya memberi nilai kepuasannya yakni di 12. Di 12, berarti total utility-nya yakni 12. Maka marginal utility-nya yakni tetap 12. Selanjutnya saya makan lagi di apel kedua di sini, saya berikan nilai kepuasannya di 22. Maka marginal utility-nya yakni 10. Dari 12 ke 22 kan jadi 10. Ya kan? Marginal di sini yakni tambahan kepuasan. Selanjutnya saya makan lagi. Di apel ketiga, saya beri nilai kepuasannya yakni 28. Jadi marginal utility-nya yakni 6. Selanjutnya di apel keempat, saya memberikan nilai kepuasannya di 32. Jadi marginal utility-nya yakni 2. Selanjutnya di apel kelima, memberi nilai kepuasannya di 34. Jadi marginal utility-nya 2. Nah, di apel keenam di sini, saya sudah merasakan bosan lah, kayak kepuasannya tuh sudah berkurang. Jadi total utility-nya atas jumlah kepuasannya di sini tetap yakni 34. Maka marginal utility-nya yakni 0 karena tidak ada penambahan kan. Nah, selanjutnya saya makan lagi nih ke apel ke-7, tapi di sini saya sudah merasakan enak. Kayak sudah tidak puas lah. Jadi total utility-nya di sini berkurang jadi 32. Maka marginal utility-nya di sini karena di sini berkurang maka menjadi negatif. Jadi minus 1. Nah, dari kesimpulan tabel di sini dapat disimpulkan bahwa dari apel pertama, kedua, ketiga, keempat sampai kelima saya merasakan puas karena dari total utility-nya terus bertambah. Dari apel kelima sampai keenam
saya sudah merasakan bosan, kayak kepuasannya tuh berkurang. Jadi dari 34 sampai 34 tuh kan sama. Jadi sudah merasakan bosan. Nah, di apel ke-6 sama ke apel ke-7 di sini total utility-nya berkurang. Jadi di sini saya sudah merasakan tidak puas lagi. Kita lanjut ke kurvanya. Di sini ada kurva total utility. Nah, lihat di tabel. Di sini kan pada apel pertama mendapatkan total utility-nya yaitu di 12. Jadi di sini kan 12. Di apel kedua di 22. Ketiga 28. Apel keempat di 32. Di apel ke-6 kan 4 kan, nanti sini. Selanjutnya di apel ke-7 sini kan berkurang, jadi 33. Kita buat garisnya kan. Di kurva nilai guna total bermula dari titik 0 yang dimana menunjukkan tidak ada konsumsi barang. Selanjutnya akan naik seiring dengan bertambahnya jumlah konsumsi. Jadi kita gariskan. Ini garis dari kurva total utility. Kita ke marginal utility, di mana pada apel pertama mendapatkan marginal utility-nya yakni di 12. Pada apel kedua yakni 10. Ketiga mendapatkan 6. Keempat mendapatkan 4. Yang kelima mendapatkan 2. Dan yang keenam sini mendapatkan 0. Berarti di sini kan. Yang ketujuh ini mendapatkan minus 1. Ini kan minus 1-nya. Kita buat. Nah, di kurva marginal utility di sini turun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang mencerminkan hukum nilai guna yang semakin menurun. Jika sudah merasa tidak puas, maka marginal utility-nya akan bernilai negatif kan? Jadi perbedaan antara total utility dengan marginal utility ini yakni jika total utility mengukur kepuasan secara keseluruhan dari semua unit yang dikonsumsi, sedangkan utilitas marginal mengukur perubahan atau tambahan kepuasan dari mengkonsumsi satu unit tambahan. Nah, utilitas marginal di sini cenderung menurun ketika jumlah barang yang dikonsumsi bertambah sesuai dengan hukum utilitas marginal yang menurun. Baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke materi selanjutnya. 2, 3. Kita sebagai orang muslim kan tahu kalau kita itu tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi barang yang haram. Dalam konteks Islam sangat penting adanya pembagian jenis barang atau jasa
antara yang haram dan yang halal. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk menggambarkan hal ini dalam utility function. Semakin sedikit barang yang tidak kita sukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan dengan utility function yang semakin tinggi di atas, semakin tinggi kepuasannya. Barang yang haram adalah barang yang tidak kita sukai. Kita gambarkan di sini X adalah halal dan Y adalah haram, sesuatu yang tidak kita sukai. Maka semakin sedikit barang yang tidak kita sukai akan memberikan tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Di sini mengapa kurvanya seperti ini? Karena seperti pantulan cermin, karena kita kan tidak menyukai barang haram, otomatis kita akan menjauhi, tidak mau menoleh sama sekali terhadap barang yang haram. Terus bila letak barang yang jika ini X-nya haram dan Y-nya ini halal, halal, maka ini akan berubah 180 derajat. Maka bentuk ini akan berubah berbalik 180 derajat dan dari terbuka menghadap kiri atas menjadi telekuh menghadap kanan bawah. Menghadap kanan bawah. Kan semakin kita mengkonsumsi banyak barang halal, semakin suka kita kan, kita kan suka sama yang halal gitu kan. Jadi semakin tinggi ke kanan atas. Saya sebagai pemateri terakhir perwakilan dari kelompok 1 mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.